Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas K3 21 MNR. Saya Winda Prahesti. Saya Umul Fadilah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan memberikan sebuah video pertanyaan mengenai puasa sebagai tugas untuk ujian tengah semester. Langsung saja kita mulai ya, Mbak Umul. Ini kita ngobrol santai aja ya, jangan yang susah-susah tanyanya. Saya dulu ya nanya ya. Oke. Pada saat puasa nih, kalau misalkan kita mau melakukan donor darah, itu sebenarnya boleh atau tidak dalam Islam? Kalau donor darah sebenarnya kan banyak juga tuh para ulama berikhtilaf, berbeda pendapat. Nah, ada yang bilang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Namun kalau saya sendiri nih berpegang teguh sama yang tidak membatalkan. Namun untuk kehati-hatian, lebih baik kalau Winda misal pengen donor darah, mendingan di malam hari. Jadi kan nggak usah takut tuh batal apa enggak puasanya, ya kan? Berarti sebenarnya nggak apa-apa ya, asalkan jumlahnya sedikit gitu ya, mungkin ya. Jangan sampai ternyata tuh lemes. Kalau lemes ya mending buka aja ya nggak? Oke, siap. Lalu kalau selanjutnya nih ya, kalau misalkan di tempat saya nih, tarawih kan 23 rakaat nih. Kalau misalkan saya udah dapat 8 rakaat, terus nanti lanjut di rumah, terus sholat witir di rumah, itu gimana tuh? Sebenarnya nggak apa-apa, cuman kan kalau ulama sama hadis Nabi itu berkata dan bersabda. Kalau Nabi kan bersabda ya Win, kalau ulama berkata nih, Nabi tuh pernah bersabda, barang siapa yang ikut imam sholat sampai dengan selesai, itu yang mendapatkan keutamaan pahala sholat semalam suntuk. Tapi kalau misalnya kamu mau sholat tarawih yang 8 rakaat terus lanjut witir di rumah, ya nggak apa-apa, itu juga dapat keutamaan sholat, cuman nggak yang tingkatan paling tinggi gitu loh keutamaannya. Tuh. Terus lanjut nih, kita kan sebagai pekerja ya, kebetulan puasa itu kita juga dinas. Terus kan kita nggak, suara masjid itu nggak kedengaran tuh. Kalau misalkan kita mendengarkan azan lewat TV atau suara HP gimana? Oh, kalau kita misalnya patokan bukanya nih, patokan buka puasanya itu lewat HP gitu ya. Sebenarnya kalau azannya itu dilakukan secara live streaming gitu Win, itu nggak apa-apa, kita langsung menjawab azannya sama langsung berbuka aja. Oke. Terus kalau puasa nih, kan biasanya lebih banyak FYP-nya di sosial media kita itu makanan-makanan. Iya, benar. Makanan, minuman. Nah, gitu itu ya. gimana tuh hukumnya? Batal apa enggak tuh kalau misalkan ngelihat makanan terus pengen gitu? Kalau cuman pengen nggak batal sih Win, paling pahalanya ya. Nih, kalau pengen doang nggak apa-apa lah. Kecuali kamu pengen terus tiba-tiba ke dapur terus ikutan minum, itu yang batal. Oke, berarti nggak batal ya kalau cuma pengen ngebatin doang sih. Insya Allah. Nah, kalau misalkan kita sebagai perempuan nih pengen ikut sholat tarawih, tapi kita sholat tarawihnya di rumah aja, itu gimana? Boleh atau enggak? Sebenarnya kan perempuan itu memang keutamaan sholatnya di rumah ya, nggak perlu ke masjid. Insya Allah tetap dapat keutamaan pahala sholat tarawih meskipun perempuan sholatnya di rumah. Berarti boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu ya. Oke, baik. Terus gantian nih, Mbak Umul ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kan udah banyak banget nih nanya-nanya ya. Gantian ya kita ya. Kalau misalnya nih, kenapa sih umat muslim itu diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan? Iya, karena kan namanya umat muslim ya, kita sendiri juga punya rukun Islam. Nah, kebetulan untuk puasa Ramadan itu sudah masuk ke rukun Islam. Jadi oleh karena itu kita harus wajib untuk melakukan ibadah puasa gitu. Jadi semua umat Islam yang sudah memenuhi syarat kriteria lah, orang awamnya boleh, harus sih, bukan boleh lagi, wajib harus ya. Wajib untuk melakukan puasa. Terus
Yunda pernah dengar nggak kalau kita itu harus menyegerakan berbuka? Itu kenapa kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka? Iya, karena kan kalau untuk berbuka puasa itu memang harus disegerakan karena kita sudah puasa 1 hari penuh nih, otomatis kan energi kita juga udah habis-habisnya, terkuras habis-habisnya, apalagi kalau ditambah lagi kerja, terus aktivitas yang lain. Jadi untuk kesehatan tubuh kita juga, jadi kita harus menyegerakan berbuka gitu. Nah, kalau berbuka kan itu disunahkan untuk disegerakan. Sedangkan kalau sahur itu katanya disunahkan juga untuk diakhirkan, pokoknya mendekati waktu akhir. Itu benar nggak sih, Win? Iya, benar. Itu kenapa? Benar. Karena kan kalau untuk sahur itu kan kita otomatis makan ya, makan nasi, terus makan makanan yang bervitamin kayak gitu. Nah, itu untuk apa? Itu untuk menjaga nutrisi kita selama akan menghadapi si puasa 1 hari penuh itu. Jadi kita ngasih waktu buat tubuh buat nyerap si makanan-makanan itu. Gitu. Oh, oke. Terus kita beralih nih ke zakat. Bunda pernah dengar nggak kalau orang gila atau tidak berakal itu tidak diwajibkan berzakat? Itu benar nggak sih? Iya, betul. Karena kan kalau untuk syarat sahnya zakat itu kan salah satunya itu berakal. Sedangkan kalau misalkan orang gila terus kayak gitu kan akalnya nggak berfungsi dengan baik ya. Jadi dia nggak diwajibkan untuk berzakat. Oke. Ini kita udah ngobrolin buka, kewajiban puasa, terus zakat. Terus Win pernah dengar malam Lailatul Qadar nggak sih, Win? Itu apa sih, Win, malam Lailatul Qadar itu? Jadi malam Lailatul Qadar itu merupakan salah satu malam yang paling istimewa ya buat kita umat Islam di bulan Ramadan. Itu karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam di saat turunnya ayat-ayat pertama Al-Qur'an. Jadi memang disunahkan ya sama Rasulullah kita untuk mengejar malam Lailatul Qadar itu pada hari-hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena kan untuk pahalanya besar ya, 1000 amal gitu. Oke. Apa ya bahasanya? Itikaf kali ya? Iya, bisa jadi. Oh, iya. Oke, paling itu aja ya kita ngobrol-ngobrolnya ya. Buat nambah-nambah wawasan teman-teman juga, nanti kalian bisa searching di media sosial dan cari tuh hadis-hadisnya yang apa aja yang tadi kita bahas buat memastikan kebenarannya. Kalaupun ada kesalahan itu datangnya dari kita, kalau kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian bincang-bincang kita tentang Ramadan, tentang zakat, puasa. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.